Membuat kesalahan adalah bagian dari sisi jelek manusia, tetapi kita berada dalam pekerjaan yang menuntut kesempurnaan. Salah satunya seperti kedokteran atau teknik. Kesalahan itu hampir tidak dapat dimaafkan. Mungkin kedengarannya agak kasar, tetapi dari jembatan runtuh hingga pesawat tolak-alik ini menjadikan seorang insinyur ini harus disalahkan. Nah, sobat pasti penasaran kan, kesalahan-kesalahan apa saja yang sudah dibuat orang-orang ini? Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 kesalahan dalam struktur pembangunan yang membuat petaka. Kecelakaan kereta api di India. Kereta api adalah bentuk perjalanan jarak jauh yang paling populer. Namun di India ribuan orang meninggal setiap tahun karena terjatuh. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015, kereta ini sangat tak layak lagi dan sangat penuh penumpang. Dunia memperoleh wawasan tentang betapa buruknya sistem kereta api di India. Ini benar-benar kesalahan, walaupun insinyur dan para pekerja cukup uang, namun itu tidak untuk melakukan perawatan yang diperlukan. Setelah banjir bandang dan hujan monsun pada Agustus 2015, setidaknya 29 orang tewas. Ketika dua kereta ekspres tergelincir satu sama lain hanya dalam beberapa menit. Penyebabnya adalah banjir bandang yang telah merusak rel, yang menyebabkan mereka terlalu lemah untuk membawa beban kereta. Kecelakaan itu terjadi di bagian terpencil negara bagian Madhya Pradesh Tengah, dan melibatkan satu kereta menuju Mumbai dan satu lagi datang dari Mumbai. Kecelakaan itu begitu parah hingga menewaskan banyak anggota keluarga termasuk anak-anak. Naasnya, pertolongan pertama tidak diberikan kepada korban selama berjam-jam, dan banyak yang dibiarkan berteriak dalam kegelapan. India memiliki jaringan kereta api terbesar keempat, namun memiliki masalah kekurangan dana yang serius. Juga memiliki beberapa kereta paling lambat di dunia, tapi sepertinya itu mungkin berkah dalam situasi ini. Gempa bumi Hansin. Gempa bumi besar Hansin juga dikenal sebagai gempa Kobe yang melanda pada 17 Januari 1995 di wilayah Jepang. Hansin pada skala 6,9 besarnya, dan saat ini mengakibatkan lebih dari 6.400 orang kehilangan nyawa. Mereka seperti yang mungkin dapat kalian bayangkan dari begitu banyak kematian. Ada banyak jumlah kehancuran yang membuat orang kehilangan rumah dan mata pencarian mereka. Kalian tidak akan pernah benar-benar tahu apakah sebuah bangunan atau struktur akan tahan terhadap gempa. Jembatan Hansin Express 4K di Kobe mungkin telah runtuh karena kegagalan teknik. 18 bentang jembatan runtuh yang menunjukkan bahwa struktur tersebut tidak dapat menahan gaya gempa karena berbagai studi. Faktor desain melihat ke dalam konstruksi jembatan, kemudian mengidentifikasi bahwa fondasi untuk pilar pendukung terlalu dangkal, dan tulangan untuk pilar pendukung tersebut kurang. Satu dokumen penelitian juga menyatakan bahwa tiang memiliki retak lentur di dekat puncaknya. Untungnya tidak ada yang meninggal akibat keruntuhan, dan itu dibangun kembali tahun berikutnya. Pilar yang tidak runtuh dipasang dengan baja untuk mencegah kegagalan serupa terjadi lagi. Proyek terowongan penggalian besar. Penggalian besar yang secara resmi dikenal sebagai proyek terowongan arteri pusat. Ini adalah proyek besar di Boston yang mengubah rute jalan raya utama I-93 melalui kota menjadi terowongan sepanjang 1,5 mil. Itu merupakan proyek jalan raya paling mahal di Amerika Serikat dan memiliki masalah keuangan. Biayanya lebih mahal daripada yang seharusnya. Beberapa hal mengalami penundaan, dan jangan lupa fakta bahwa desain dan bahan yang berpotensi tidak sesuai membuat satu pengendara benar-benar meninggal pada 10 Juli 2006. Angel Duval dan istrinya Molina bepergian di jalan dua jalur yang menghubungkan I-93 ke I-90 ketika panel langit-langit beton dan puing-puing jatuh di mobil mereka. Sekarang kalian mungkin akan menyadari dengan baik bahwa di terowongan dengan bahan unggul tidak hanya pecah dan jatuh ke mobil. Setelah kecelakaan, sebuah perusahaan teknik melakukan audit keselamatan penyelidikan dengan Dewan Transportasi Nasional. Mereka menemukan bahwa lem epoksi digunakan menahan atap selama konstruksi tidak cocok untuk ikatan jangka panjang. Ada juga masalah penting dengan lampu dan pegangan tangan jalan dengan tepi persegi yang menyebabkan cedera parah dan kematian ketika penumpang dikeluarkan dari mobil dalam kecelakaan. Bencana Jembatan Tai. Badai hebat menyebabkan banyak kerusakan. Kebanyakan orang melihat beberapa cabang patah di halaman mereka atau mungkin beberapa genteng hilang. Apa yang tidak kalian harapkan adalah jembatan runtuh selama badai yang sangat buruk dengan angin kencang pada bulan Desember 1879. Jembatan rel Tai runtuh saat kereta api melewatinya dalam perjalanan ke Dunda dari Wermit di Skotlandia.
Kereta yang memiliki 6 gerbong dengan 75 passenger dan awak semua meninggal. Setelah penyelidikan ekstensif, apa yang terjadi terungkap bahwa jembatan itu tidak dirancang untuk mengakomodasi angin kencang. Dan ketika runtuh, daerah itu mengalami angin kencang hingga sekitar 72 mil per jam. Desainer Sir Thomas Box telah meminta saran tentang pembebanan angin ketika dia merancang jembatan rel tie. Tetapi berdasarkan saran itu, dia tidak benar-benar mengizinkan angin di atas 1/5. Penyelidikan juga mengungkapkan kekurangan lain dalam masalah pemeliharaan, sebagian besar desain dan kontrol kualitas cor. Jembatan masa depan di Inggris harus memungkinkan untuk memuat angin hingga 56 pon per kaki persegi. Semua masalah ini adalah tanggung jawab Thomas Box, dan pada akhirnya ia meninggal karena reputasinya hancur. Jembatan Ponte Morandi runtuh. Ada lebih dari 100 jembatan yang runtuh sejak tahun 2000, dan salah satunya adalah jembatan Morandi di Genoa. Jembatan ini juga dikenal sebagai jembatan Posevera. Jembatan di Italia ini runtuh di atas sungai Posevera pada Agustus 2018. Hal ini menyebabkan 43 orang kehilangan nyawa. Jembatan sepanjang 1 km dengan tinggi rata-rata 56 meter ini dibangun pada tahun 1967 dan seharusnya bertahan setidaknya 1 abad. Namun, ketika baru setengah usia, ia runtuh. Jadi apa yang menyebabkannya? Sudah pasti desain dan insinyur tentu saja memainkan peran jembatan khusus. Ini dianggap sebagai jembatan kabel generasi pertama, yang berarti memiliki satu kabel pertumpukan untuk bertindak sebagai penopang perantara tetap. Jika hanya satu dari kawat gigi ini yang putus, seluruh jembatan dapat runtuh dan itulah yang terjadi. Tanpa adanya laporan resmi, para ahli sepakat bahwa penyebab utama runtuhnya jembatan adalah hilangnya satu kabel yang putus karena korosi. Kabel dan beton bertulang di lingkungan laut rusak dan jembatan tidak mampu menahan kabel yang tersisa. Bencana Hindenburg. Baiklah, jadi kita tidak bisa menyalahkan insinyur untuk bencana Hindenburg tahun 1937, bahkan beberapa dekade kemudian. Kita sebenarnya tidak tahu apa yang menyebabkan pesawat penumpang Jerman yang dikenal sebagai IZ-129 Hindenburg terbakar dan jatuh saat mencoba merapat di Jersey. Tapi yang kita tahu adalah ini sangat tragis. Pesawat baru saja kembali dari Frankfurt, Jerman, dan 36 orang kehilangan nyawa mereka dalam kecelakaan itu. Tapi kabar baiknya bahwa 62 orang hidup. Jadi jika kita akan menyalahkan siapapun, itu mungkin salah. Sebab semua itu karena kebocoran gas yang sangat mudah terbakar dan meledak di pesawat. Beberapa orang percaya sumber bahan bakar dan pengapian yang harus disalahkan. Sementara yang lain berpikir itu mungkin percikan statis, sabotase kebocoran rogen atau mungkin kegagalan mesin atau kebocoran bahan bakar. Kita dapat terus membuang semua teori ini di luar sana. Kita mungkin tidak lebih dekat dengan jawabannya. Setelah opsi desain kecelakaan diajukan untuk menciptakan pesawat yang lebih aman dengan helium dan gas lain yang tidak mudah meledak, tetapi lebih ringan dari udara. Ketika kita mulai merasa cukup nyaman dengan mesin jet dan pesawat komersial menjelang akhir Perang Dunia II, kapal udara menjadi kurang layak dan mereka kehilangan minat untuk membuatnya lebih aman. Bandara Charles runtuh. Insinyur dan perancang terminal Bandara Charles pasti dalam banyak masalah ketika penyebab runtuhnya Bandara Paris Mei 2004 lalu. Sebuah terminal di Bandara Charles di Paris runtuh dan itu adalah terminal yang pernah dipuji oleh orang-orang karena desainnya yang futuristik. Sebelum jam 7 pagi pada tanggal 23 Mei 2004, sebuah atap berkubah berukuran 30 x 20 meter jatuh ke ruang penumpang. Bagian tengah yang disebut dermaga runtuh ke kendaraan layanan. 4 penumpang tewas dan 3 lainnya terluka. Dan penyelidikan untuk mencari tahu apa yang terjadi segera dilakukan setelah semua otoritas bandara mengawasi desain terminal. Dan itu digambarkan sebagai rekayasa Prancis yang inovatif. Tetapi ternyata itu bukan laporan yang mengungkapkan kesalahan konseptual dalam desain. Termasuk 4 kesalahan dalam desain atau konstruksi yang menyebabkan keruntuhan. Sebagian tulangan logam di dalam beton ditempatkan dengan buruk atau tidak memadai. Yang berarti tegangan tidak dapat dipindahkan dari satu bagian struktur ke bagian lain. Balok atap utama juga lemah dan penyangga yang memisahkan kaca dan logam dari beton ditempatkan dengan buruk. Bencana nuklir Fukushima Daiichi. Bencana nuklir Fukushima Daiichi adalah kecelakaan nuklir di prefektur Fukushima, Jepang di Okuma, yang mengakibatkan 18 orang terluka dan 1 dikonfirmasi meninggal karena kanker. Sejauh ini, gempa Tohoku dan tsunami memicu kecelakaan. Ketika gempa 2011 terdeteksi reaktor aktif secara otomatis mati. Ketika pasukan gagal, generator diesel darurat menyala. Tetapi ini diperlukan untuk memberikan daya ke pompa yang mendinginkan inti reaktor.
Sehingga kalian dapat membayangkan apa yang terjadi hilangnya pendinginan yang disebabkan 3 ledakan nuklir, pelepasan kontaminasi radioaktif, dan 3 ledakan hidrogen. Sekitar 154.000 orang harus dievakuasi. Tsunami juga telah menyapu tembok pabrik dan membanjiri bagian terendah dari reaktor. 1-4 yang tidak bisa membantu situasi program pembersihan untuk menonaktifkan pabrik dan mendekontaminasi area. Diperkirakan akan memakan waktu hingga 4 dekade. Jadi, itu adalah opsi besar menurut Komisi Independen. Bencana bisa dihindari dan disalahkan dengan utilitas energi pemerintah dan regulator. Laporan tersebut mengidentifikasi banyak kontribusi kegagalan teknis. Pesawat olang-alik. Kolombia yang akan berpikir bahwa satu bagian kecil dari insulasi busa akan menjadi alasan mengapa pesawat olang-alik akan menabrak dan membunuh semua yang ada di dalamnya. Setelah penyelidikan ekstensif terungkap bahwa alasan mengapa pesawat olang-alik Kolombia pecah saat memasuki atmosfer bumi pada tahun 2003 yang menewaskan 7 astronot. Dikarenakan isolasi busa telah mematahkan tangki propelan dan merusak tepi sayap kiri pesawat olang-alik. Kamera dapat menentukan bahwa busa adalah penyebab tabrakan. Tetapi para insinyur tidak dapat mengidentifikasi lokasi dan tingkat kerusakan yang mengejutkan. Insiden serupa yang sebenarnya terjadi pada 3 peluncuran pesawat olang-alik sebelumnya. Tetapi tidak ada yang bisa menggunakan kerusakan kritis. Beberapa insinyur tahu kerusakan sayap dapat mengakibatkan kegagalan bencana, tetapi kekhawatiran mereka tidak ditangani, bahkan ketika Kolombia berada di orbit selama setidaknya 2 minggu. Manajemen NASA mungkin juga berpikir bahwa jika kerusakan yang signifikan terjadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaikinya. Tetapi masalah dimulai untuk Kolombia karena diposisikan di atas garis pantai California di sekitar 231.000 kaki, dengan kecepatan sekitar 23 kali kecepatan suara. Karena busa telah merusak ubin tahan panas yang menutupi tepi depan sayap kiri angin dan panas mampu memasuki sayap dan meledakkannya. Pesawat olang-alik kemudian hancur di atas puing-puing Texas Timur Laut, dan sisa-sisa ditemukan di lebih dari 2.000 lokasi. Maskapai penerbangan Amerika. Prosedur perawatan penerbangan 191 yang tidak tepat harus bertanggung jawab atas salah satu insiden penerbangan paling mematikan dalam sejarah. Jika kalian bertanggung jawab atas pemeliharaan itu, kalian mungkin akan merasa bangga. Sayangnya, tentang penerbangan American Airlines 191 adalah penerbangan domestik reguler dari Bandara Internasional O'Hare di Chicago ke Bandara Internasional Los Angeles pada 25 Mei 1979. Pesawat McDonnell Douglas DC memiliki mesin kiri jatuh saat lepas landas dan runway kehilangan mesin. Ini menyebabkan pesawat kehilangan kendali dan jatuh sekitar 1 mil dari ujung landasan. Tidak ada yang selamat dari 258 penumpang, dan 13 awak dan 2 orang di darat juga meninggal. Menurut Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, sebelah kiri mesin terpisah dari sayap kiri. Bagian atas sayap membalik dan mendarat di landasan pacu. Mereka memutuskan saluran cairan hidrolik yang penting untuk mengunci bilah sayap terdepan. Dan bagian 3 kaki substansial terdepan rusak. Saat pesawat mencoba naik menjadi tidak seimbang dan sayap kiri yang rusak menghasilkan daya angkat yang lebih sedikit. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan pesawat berguling sebelum jatuh di lapangan terbuka di dekat taman trailer. Pemisahan mesin terkait dengan kerusakan struktur tiang yang disebabkan oleh prosedur perawatan yang tidak tepat. Nah, itu dia guys, kesalahan-kesalahan struktur dalam pembangunan yang berakibat fatal, hingga orang-orang atasan terkena dampak pembuatannya. So, sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tak ketinggalan video terbaru dan menarik selanjutnya. See you!